Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. 10 tahun dipimpin Jokowi itu kita nggak mencapai Indonesia emas ya. Malah kasus-kasus itu banyak ya. Maksudnya kasus itu korupsi ya misalnya. Itu 5 tahun terakhir yang kedua Jokowi itu meningkat sampai 3 kali lipat. Menurut ICW, Indonesia Corruption Watch, itu data yang dikeluarkan tahun 2019 kan ada 271 kasus korupsi. Tapi kemudian ICW mengeluarkan data lagi 4 tahun kemudian bulan Desember 2023 itu kasusnya nggak turun ya Jokowi itu. Mungkin kalau dibiarkan ya pencurian itu berlangsung. Jadi kasusnya sampai 791 kasus, naik 300% loh. Gimana sih? Sengaja gitu dibiarkan orang melakukan kekeliruan dan pura-pura tidak tahu atau sengaja dibiarkan mereka melakukan deviasi penyimpangan keuangan negara itu kemudian mudah dikendalikan ya, mudah diatur, mudah diintimidasi oleh rejim, oleh penguasa ya hati-hati, mudah disandera sehingga bisa nurut semuanya orang-orang yang melakukan jadi karena disengaja dibiarkan ada analisa ya, seperti itu sehingga Jokowi bisa menyandera orang-orang yang berbuat kesalahan itu dan dia mau nggak mau tunduk terhadap keinginan dari Jokowi karena Jokowi tahu masalah yang dihadapi orang itu sehingga bisa disandera, bisa diatur ya. Dan kemungkinan Jokowi meskipun sudah nggak punya kekuasaan, tampaknya dia masih mengendalikan Prabowo ya. Banyak hal yang bisa dimainkan ya. Makanya meskipun Jokowi sudah nggak berkuasa masih disambangi ya. Prabowo masih datang ke Solo, ini aneh ya. Aneh berarti ada suatu kekuatan yang mau nggak mau harus diikuti oleh Prabowo. Itu pertama ya. Terus yang membuat Jokowi masih bisa mengendalikan Prabowo dengan dilihat tandanya dengan masuknya 18 atau 17 menteri semuanya adalah orang-orang Jokowi. Kabinet lama zaman Jokowi masuk sekarang ke kabinet merah putih Prabowo. Ya. Mana Mi? Udah jalan. Nggak pakai mobil ini. Odong-odong kayak apa? Iya buat piscok. Boleh tuh pisangnya. Beli boleh sini. Ibu di jalan Pak. Barusan. Pak. Bu, sehat? Alhamdulillah Pak. Nggak pakai payung, panas. Jadi tampaknya ada keanehan ya. Nggak semata-mata isu keberlanjutan sebenarnya. Tapi ada tali lasso yang dimainkan oleh Jokowi dan tali lasso itu dikalungkan ke leher Prabowo. Sehingga Prabowo tidak leluasa, sewaktu-waktu tali lasso itu bisa menjerat ya, Prabowo. Apalagi kemarin dan sudah kita muat ya di Yudi Pramuko Respon itu soal ucapan Prabowo, ucapan Abdullah Hehamahua. Ya. Di sampingnya itu ada Refli Harun, terus ada siapa itu ahli ekonomi politik itu Marwan Batubara ya. Itu juga nggak mungkin katanya. Bu, duaan.
nggak mungkin itu siapa Prabowo itu bisa memberantas korupsi. Karena apa? Karena di KPK itu Prabowo punya 2 kasus. Nah berarti kan disandera itu oleh Jokowi Prabowo kan. Kenapa? Lah KPK kan semuanya orang-orang Jokowi, Dewan Pengawas itu dikendalikan oleh Jokowi. Apalagi sekarang KPK yang baru, meskipun sekarang presiden sudah ganti, tapi KPK yang 10 orang itu, yang hasil seleksi pansel itu semuanya orang-orang Jokowi di KPK yang baru. Jadi betul-betul Prabowo tampaknya akan nggak berkutik juga ya, meskipun dia presiden, dia menjadi sandera gitu. Itu yang menyebabkan Prabowo meskipun secara jargon, secara kata-kata dia menampilkan diri seorang ultra nasionalis yang akan membela rakyat Indonesia, membela tumpah darah Indonesia, mengamankan kekayaan bumi Indonesia, seolah-olah dia sedang memposisikan diri sebagai lawan politik dari penjajah Barat atau orang-orang Barat yang mau mengeduk Indonesia. Tapi sebenarnya di dalam negeri dia itu dikendalikan oleh Jokowi yang tahu banyak tentang siapa sebenarnya Prabowo. Mungkin bisnis Prabowo itu semuanya rahasianya mungkin ya itu ada di tangan oligarki juga dan di tangan penguasa lama. Jadi agak make sense, agak masuk akal kalau Abdullah Hehamahua Baslok udah habis tuh Batagor. Tinggal pulang ya, tinggal pulang hitung duit. Rustam. Nah, jadi ini negeri tampaknya kalau memang isunya keberlanjutan, berarti keberlanjutan orang-orang Jokowi lama itu akan dominan di Kabinet Merah Putih, dan program-program lama Jokowi juga itu akan diteruskan. Dan kalau dikombinasikan dengan karakter Prabowo, tampaknya Indonesia ke depan itu buat rakyat, paling nggak buat saya, itu kita masuki era yang tidak cerah ya, atau penuh dengan bukan ketidakpastian, penuh dengan kegelapan ya. Apalagi kalau kita melihat ya, penuh kegelapan, maksudnya penjarahan akan terus terjadi. Meskipun Prabowo sebelum berangkat ke RRC atau RRT itu bilang dia ingin pemerintah itu bersih dari korupsi, itu hanya konsumsi pers saja itu. Kenapa? Ya karena dia nggak mendorong ke DPR masuk prolegnas misalnya undang-undang perampasan aset dari para koruptor. Koruptor itu nggak akan pernah cerah, kecuali dia jadi miskin, dia baru cerah. Tapi undang-undang perampasan aset untuk memiskinkan koruptor sekarang udah hari keberapa ini? Udah tanggal 8 November ya. Ya. Belum ada tanda-tanda pihak pemerintah atau Prabowo mendorong misalnya memerintahkan Partai Gerindra di DPR untuk memasukkan undang-undang perampasan aset yang terkatung-katung itu menjadi prolegnas ya, masuk program legislasi nasional ya. Kalau itu enggak, berarti Prabowo itu ngomong soal pemberantasan korupsi cuman pura-pura aja, dan tampaknya dia akan berada pada posisi yang paradoks ya. Secara jargonistik dia bilang ingin pemerintahan bersih dan dia akan memberantas korupsi, dan dia buktikan dalam 10 hari pemerintahan pertama ada 28 koruptor ditangkap yang merugikan 3,1 triliun. Tapi kan yang penting bukan ditangkapnya koruptor, dihukum berapa koruptor itu. Kalau menurut data dari ICW
Indonesia Corruption Watch selama 5 tahun terakhir itu rata-rata dari kasus-kasus korupsi itu diputus ringan ya, koruptor itu antara di penjara antara 3 sampai 4 tahun. Jadi kalau Prabowo tidak mengajukan undang-undang perampasan aset, tentu koruptor itu tidak akan hilang, ya kan? Dan akan merajalela di lingkaran istana dan di lingkaran partai-partai yang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Secara potensial gitu, secara analisanya, ingat. Kenapa? Karena koruptor tidak takut dengan hukuman yang cuma 3 sampai 4 tahun sebagaimana koruptor-koruptor itu dihukum di zaman Jokowi. Rata-rata menurut hitungan dari ICW. Jadi kalau nggak disahkan ya, Partai Gerindra nggak ngambil inisiatif, mendorong pembahasan undang-undang perampasan aset buat para koruptor, maka kita jangan terlalu berharap Indonesia akan penuh dengan maling-maling baru selama 5 tahun ke depan. Sekarang kita kaitkan dengan ucapan-ucapan Prabowo, dan dia akan menutup ya ruang-ruang untuk diskusi, ruang-ruang untuk perbedaan pendapat, dan dia akan mengkriminalisasi dengan undang-undang ITE dan lain-lain orang-orang yang berbeda perspektif dengan pemerintah akan dimasukkan penjara. Karena Prabowo dulu waktu punya kekuasaan dan dia bagian dari Orde Baru karena mertuanya yaitu Soeharto sebagai presiden, itu dia melakukan satu tindakan yang berbahaya, yaitu penculikan aktivis yang menentang penguasa Soeharto, penguasa dari mertuanya waktu itu kan, mertuanya Prabowo. Poin penculikan itu adalah pembungkaman suara yang berbeda. Ya, Prabowo tampaknya tidak mau ada kritik-kritik terhadap penguasa, apalagi sekarang saat itu penguasanya adalah bapak mertuanya, sekarang penguasanya adalah dia, dan sifat anti kritik itu dan orang harus mengikuti keinginan dia itu sudah ditunjukkan Prabowo tahun 98. Jadi sifat itu tidak akan berubah dan akan terbawa terus apalagi saat Prabowo sekarang punya kekuasaan. Dulu Soekarno itu punya pandangan politik yang ditulis ya di majalah Suruh Indonesia kalau tidak salah. Dia menulis tentang persatuan, pentingnya persatuan di antara aliran-aliran dalam masyarakat. Bagaimana Islam, kemudian Marxisme, dan satu lagi itu nasionalisme itu bergabung, bersatu menjadi koalisi besar. Dan gagasan Soekarno yang ditulis tahun 26 saat dia umur 25 itu terbawa terus sampai Soekarno jadi presiden, dan dia kemudian memberikan kaki terhadap gagasan lama di waktu dia muda, gagasan persatuan itu, dengan melakukan koalisi besar, yaitu membentuk kabinet KK3 yang terdiri dari nasionalis yaitu PNI, kemudian berkoalisi dengan koalisi besarnya adalah Partai Nahdlatul Ulama Agama, dan kemudian Partai PKI yaitu komunis, yang kemudian orang mengenalnya sebagai Nasakom, ya kan? Nasakom. Dan itu tidak hilang gagasan itu, gagasan koalisi besar itu. Dan gagasan koalisi besar itu yang diambil ya oleh Prabowo dengan menghilangkan koalisi, menghilangkan oposisi. Dan dia sering mengancam, kita mau kerja, kalau nggak gabung nggak apa-apa, tapi jangan mengganggu. Kita mau kerja. Itu awal dia baru terpilih, belum dilantik jadi presiden ya. Terus kemudian dalam rapat kabinet yang pertama hari Rabu itu tanggal 23 soal ide makan bergizi, gitu. Itu persoalan yang strategik katanya. Kalau nggak setuju, lebih baik
keluar dari kabinet merah putih, kan gitu ya. Jadi dia orang yang tidak ingin ada perbedaan, ya. Ingin bersatu, dan persatuan itu harus mengikuti kemauan dari Prabowo. Dan ini berbahaya. Pilar demokrasi adalah memberikan ruang-ruang untuk oposisi. Semua dijadikan satu dalam bingkai koalisi besar, sehingga kabinetnya itu jumlahnya ada 109, dari menteri 48 sampai wakil menteri, sampai utusan khusus, sampai apa istilahnya ya, utusan khusus, staf khusus, ya kan, kepala lembaga dan lain-lain. Luar biasa itu, semua ditampung dari kelompok kepentingannya. Dan dia ingin, poinnya adalah Prabowo, semuanya bersatu untuk mengabdi bangsa, tetapi semuanya harus mengikuti perintah dia. Dan ini berbahaya. Tampaknya gagasan persatuan yang dia serap dari Bung Karno itu akan mengulangi kekeliruan yang dilakukan oleh Bung Karno. Karena misalnya Bung Karno itu memenjarakan Muchtar Lubis yang selalu mengkritik kekuasaan, dan di penjara selama 10 tahun, dari tahun 56 ke 66, seorang jurnalis senior yang ikut dalam liputan perang Korea, Muchtar Lubis. Dan tokoh-tokoh terdekatnya itu dipenjara, seperti Muhammad Nasir, penulis pidato Bung Karno di awal-awal kemerdekaan dan pernah menjadi Perdana Menteri, itu dipenjara oleh Soekarno yang gandrung dengan persatuan itu. Kenapa? Karena Nasir ikut bagian dari PRRI, satu upaya koreksi terhadap pusat yang dianggap tidak atau mengabaikan daerah, sehingga Nasir yang bergabung dengan PRRI itu dipenjara selama 6 tahun. Begitu juga Sumitro Jaya Hadikusumo itu terpaksa melarikan diri ke luar negeri karena dia melakukan satu perlawanan melalui PRRI bersama Nasir, sehingga dia lari ke luar negeri. Dan Prabowo ikut dalam exile itu, ya kan, sekolah di Singapura, sekolah di Swiss, ya. Jadi gagasan persatuan Soekarno itu bukan satu gagasan yang bisa menciptakan kemajuan bangsa. Justru karena menutup pintu oposisi, menutup perspektif yang berbeda, menutup gagasan-gagasan yang berseberangan dengan kekuasaan, justru gagasan persatuan Bung Karno itu menghasilkan ya lubang buaya, dan kemudian perang saudara, dan memakan korban 3 juta antara PKI dan umat Islam, ya, yang kemudian terjadi perang saudara gara-gara pemberontakan PKI, dan Soekarno dianggap bersimpati terhadap Partai Komunis Indonesia. Jadi kita khawatir ya, gagasan-gagasan persatuan dan kritik harus sopan ya, dan kalau nggak cocok ya dengan ide saya, lebih baik keluar dari kabinet. Tidak cocok dengan gagasan-gagasan yang strategik ya, kita harus bersatu untuk membangun negeri. Tampaknya ini Prabowo tidak memberikan harapan ya bagi prosperity, bagi kemakmuran rakyat Indonesia, kecuali hanya ucapan-ucapan yang bersifat jargonistik dan mudah untuk didengarkan dan mudah untuk disantap oleh pers, oleh media online dan juga pers internasional. Tetapi kita khawatir rakyat tetap tidak beranjak dari kesusahan hidup, kesusahan pekerjaan, mencari pekerjaan, kesusahan mendapatkan penghasilan, kesusahan hidup layak, sementara kaum
kaum menengah ke atas atau lingkaran elit di sekitar kekuasaan tentu semakin percaya dan semakin bersemangat mengejar denting dolar dan dinar karena mendapatkan proteksi politik dari kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca sebentar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.